Kenapa sih harus memilih Politeknik Agraria STTR? Pasti lebih kompleks kan. Jadi tentu saja dengan perubahan ke Politeknik Agraria STPN kita membutuhkan SDM yang lebih unggul pastinya. Nah, Sobat Bumi, setelah memahami alasan besar di balik transformasi ini, sekarang kita akan membahas bagaimana Politeknik Agraria STPN ini mempersiapkan SDM yang siap menghadapi masa depan. Sehingga pendidikan karakter itu nanti akan mewarnai bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka praktek. Kayaknya ada lagu, kalau lebih tinggi nggak sih Mas Bas? Gimana? Oke, gimana coba nyanyiin dulu bisa nggak Mas Bas? Jangan nanti. Oh jangan ya? Oke, boleh. Kita lanjut aja nih Mas Bas, boleh? Kita lanjut ke segmen 5. Oke, nah Sobat Bumi, setelah memahami alasan besar di balik transformasi ini, sekarang kita akan membahas bagaimana Politeknik Agraria STPN ini mempersiapkan SDM yang siap menghadapi masa depan. Karena perubahan ini tidak hanya soal nama institusi, Tetapi juga tentang bagaimana mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan relevan dengan kebutuhan zaman. dan itu akan kita bahas di segmen kelima. Nah, izin Ibu Bapak, dalam regulasi terbaru ini disebutkan bahwa Politeknik Agraria STPN ini berfokus pada pendidikan vokasi. Mana sih Pak ini pendekatan vokasi dianggap paling relevan untuk menghadapi kebutuhan dunia saat ini? Iya. Kalau saya kira karena setiap lulusan pasti dibutuhkan ya yang siap praktek ya, siap kerja lah. Siap kerja, lulusan siap praktek, siap yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalannya yang ada. Saya kira gitu ya, vokasinya. Gimana Pak Bapak? Kami tambahkan ya. Jadi di kita kan ada pendidikan akademi, Iya. ada pendidikan nasional, Iya. profesional, spesialis dan sebagainya. Jadi kita di vokasional itu kan ilmu pengetahuan terapan. Iya. Kalau masa kecilnya mungkin terjun gitu ya. Tapi kita kan terapan bahasa yang lebih lugas. Berarti karena pendidikan vokasi emang merupakan pendekatan yang paling efektif ya Rizka, Iya. untuk menyiapkan SDM sesuai kebutuhan di lapangan. Artinya apa yang dipelajari di kampus ini benar-benar nyambung ya Bu Pak dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja, khususnya di bidang agraria ya Bu ya Pak. Oke, gimana nih Mas Bas? Kita lanjut aja nggak sih? Boleh. Heeh. Ini seperti ini Bu. Kalau melihat perkembangan dunia kerja yang berubah sangat cepat, kompetensi apa sih yang paling dibutuhkan oleh lulusan Politeknik Agraria STPN dalam 5-10 tahun ke depan? Saya kira yang dibutuhkan 5-10 tahun ke depan itu lulusan yang menguasai teknologi tentu saja ya, teknologi geospasial, kemudian analisis data pertanahan, kemudian juga pemahaman terhadap kebijakan publik ya Pak terkait dengan agraria dan tata ruang. Saya kira itu yang kita butuhkan di masa depan ya. Berarti ini Rizka, kombinasi antara Iya, benar. teknologi, data, dan pemahaman kebijakan. Jangan lupa teknologi informasi mereka Iya. harus kuasai untuk itu. Kita siapkan ya. Iya betul, karena persoalan agraria semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif ya Bu ya. Nah, kita lanjut aja nggak sih ke pertanyaan selanjutnya Mas Bas? Oke, pertanyaan aja. Bagaimana nih, menarik di struktur baru juga ada unit pembinaan karakter dan pengembangan karir taruna. Kenapa sih Bu, Pak, pembentukan karakter ini dianggap sama pentingnya dengan kemampuan teknis gitu? Kalau kita di dunia pendidikan itu kan ada ranah kognitif dan ranah afektif, ranah psikomotor dan sebagainya ya. Kalau ranah afektif itu yang menjadi kunci sebetulnya, kan afektif terkait dengan karakter tadi. Sehingga pendidikan karakter itu nanti akan mewarnai bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka praktek, memberikan pengalaman di lapangan itu juga sangat penting. Kalau dalam bahasa Gen Z-nya itu artinya hard skill dan soft skill harus Kemampuan mereka di satu sisi mereka teknis bisa, tetapi di sisi sebelah ya mereka karakter mereka berintegritas. Itu yang sangat kita butuhkan sekarang. Loyal, jujur, integritas. Iya. Saat ini. Karena kompetensi itu bisa dipelajari di sana, tapi karakter adalah fondasi utama. Kita untuk itu. Saya kira kan kalian merasakan juga kan? Iya. Kita guna kan? Iya, itu. Bentuk-bentuk itu, ya.
Kalau ada satu karakter utama nih Bu yang ingin ditanamkan kepada setiap taruna itu apa? Kira-kira karakter yang paling ingin ditanamkan? Integritas. Integritas. Iya. Karena kemampuan tanpa integritas itu tidak akan membawa manfaat yang maksimal ya Bu ya. Menurut saya, ya. Dan juga integritas adalah dasar profesionalisme juga ya. Berarti bukan cuma siap kerja nih teman-teman. Siap juga dipercaya. Oke. Betul seperti itu ya Pak. Ya betul ya. Nah Sobat Bumi, setelah tahu bagaimana kampus mempersiapkan SDM masa depan, Sekarang saatnya kita bahas pertanyaan yang paling ditunggu mungkin oleh calon taruna ya. iya benar banget. Kenapa sih harus memilih Politeknik Agraria STPN? Di tengah banyaknya pilihan kampus saat ini, kenapa nih Pak Bu, boleh Bapak, boleh Ibu yang jawab. Iya. Kenapa sih calon taruna itu perlu memilih Politeknik Agraria STPN? Dulu ya. Ya, silakan. Kalau ya kita begini, mereka kuliah di STPN, kita menyiapkan tidak hanya sekedar kuliah ya, tetapi disiapkan menjadi SDM yang profesional dan siap kerja. Tentu saja di bidang agraria, pertanian dan tata ruang. Itu yang kami siapkan. Ada yang mau ditambahkan? Kalau Iya. ini ya, Boleh Bapak tambahkan? kalau mau belajar agraria, pertanian dan tata ruang dengan komprehensif, maka Ayo, mari. Politeknik Agraria STPN adalah tempat yang pas dan cocok. Oke, tepuk tangan dong. Jadi bukan hanya dibangun ijazahnya saja nih teman-teman, tapi juga kompetensi yang benar-benar dibutuhin di lapangan, khususnya di bidang agraria dan tata ruang ya Bapak ya. Dan itu adalah investasi terbesar untuk pembangunan Masa depan Indonesia. agraria Indonesia. Benar. Nah, kalau dibandingkan dengan kampus lain nih Pak Bu, apa sih yang menjadi keunggulan utama Politeknik Agraria STPN selain unggul hanya di bidang pertanahan gitu? Apakah ada keunggulan-keunggulan lain yang bisa disampaikan gitu? Soft skill mungkin Ya, ya, boleh. yang Sampaikan ya. mungkin yang tadi Bu ya, yang tadi ya Dek. Iya. Ya, yang pertama adalah Investasi juga kita ya. punya keunggulan terkait dengan yang kita pelajari di sini adalah kompetensi yang multidisipliner dan itu tidak dipelajari di kampus lain. Ya, jadi yang kedua kita punya pembelajaran model pengasuhan dan pendidikan karakter. Itu juga hal yang tidak semua kampus bisa melaksanakan. Artinya kita secara akademik sudah spesifik, kemudian secara soft skill juga sangat spesifik. Itulah Oke. keunggulan kita. Berarti agar lulusannya Iya. tetap relevan dengan dunia yang terus berubah nih Rista. Benar Mas Bas. Nah, lanjut aja ya boleh? Boleh. Kalau untuk melihat ke depan, peluang karir apa nih yang sebenarnya terbuka bagi lulusan Politeknik Agraria STPN yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat? Saya kira begitu banyak ya peluang karir untuk itu dari para lulusan dari Politeknik Agraria STPN nantinya. Selain tentu saja pertama kesempatan untuk menjadi berkarir ya, mengikuti rekrutmen CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, juga di pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi, kemudian juga di BUMN, kemudian BUMD, kemudian juga perusahaan-perusahaan apa aja Pak, kantor apa aja, Perusahaan surveyor, survei dan lisensi, pemetaan secara umum, surveyor ya, kemudian survei pemetaan ya, KJPP, oh iya, dan yang lebih banyak juga di perusahaan-perusahaan apa? KJSB, KJSB. kantor jasa survei berlisensi ya. Berlisensi. Lisensi. Ternyata peluangnya jauh lebih luas nih daripada yang kita bayangkan Rista. Jadi teman-teman Sobat Bumi, dunia agraria itu bukan hanya tentang BPN, tetapi juga ada peluang yang berskala nasional bahkan global nih teman-teman Sobat Bumi. Banget ini pokoknya. Coba begini buat calon taruna dan calon orang tua ya. Calon taruna aja, calon taruni dah, calon taruna dan taruni gitu. Bukan nih. Jangan lupa memilih Politeknik Agraria STPN ya. Ya, sebagai kampus masa depan impian orang tua. Betul. Oke. Mungkin selanjutnya nih Rista. Iya, boleh. Selain kemampuan teknis, karakter apa sih yang menjadi ciri khas lulusan Politeknik Agraria STPN, Pak Bu? Sama dengan yang tadi yang udah kita sampaikan ya. Ya, Iya. karakter. Dan tentu saja iya. Di samping kembali lagi ya terkait sama hard skill-nya, soft skill-nya dia tadi, teknis kepandaan tata ruang agraria. Satu di sisi lain integritas mereka, karakter mereka yang harus kita bentuk. Oke, keren ya Mas Bos ya. Keren banget. Selanjutnya kita sedikit agak lebih santai. Oke. Ya, Kita masuk ke segmen fun zone, boleh nggak sih Mas Bas? Betul, kita ada ini. ini fun zone ini seperti apa nih? Kita sedikit
bikin jawaban cepat dan tepat. Oh iya. Oke, kita selanjutnya ke segmen 7 nih Rista. Oke, boleh. Segmen Fun Zone. Di sini kita bakal ada cepat tepat nih Pak Bu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menjawabnya dengan spontan. Spontan. Jadi nanti Oke, boleh. Sel Mas Eds yang bertanya. Arista. Cantik gitu. Udah siap Bapak Ibu? Siap. Ya, siap. Mas Bas boleh? Boleh, saya dulu ya Rista. Oke, boleh. STPN. Jaya. Unggul dan Jaya. Oke. Nah, lanjut Arista. Selanjutnya, Politeknik Agraria STPN. Integritas. Unggul. Kadang susah mencari Sama. yang lain. Unggul. Ada dua pertanyaan itu Pak Ibu. Transformasi. Harus sama nih. Jadi dia terakhir nih untuk Bapak dan Ibu. Rapat transformasi. Keren banget, boleh dong. Dan itu adalah jawaban yang paling jujur hari ini. Berarti kopi dan snack rapat sudah menjadi teman setia ya Pak Bu? Betul. Enggak kopi ada teh juga. Oh, teh juga. Berarti nggak cuma kopi sama teh, air juga Ibu, air. Teh jahe. Oh, teh jahe. Untuk Oke. ini. Kesehatan badan. Pengangkatan badan, boleh. Oke, selanjutnya kita ke segmen 8 Rista. Itu ada fun question nih Pak Bu. Apalagi nih? Iya, ini berkaitan dengan prinsip hidup dan juga pengalaman selama berkarya. Ini kayaknya berarti nih. Iya, tapi kita bawa happy aja ya Bu. Nah Ibu Direktur, sebelum masuk ke sesi penutup Ibu, kami ingin sedikit membahas perjalanan hidup Ibu. Iya, ini Ibu pernah menjadi taruh STPN. Oh iya. Kemudian berkarir di Kementerian ATR BPN dan saat ini memimpin transformasi terbesar juga Bu dalam sejarah kampus ini. Apa sih prinsip hidup yang paling Ibu pegang sehingga bisa membawa perjalanan karir sampai bisa bersama kami di posisi hari ini? Prinsip saya ya. Iya. Singkat aja. Susah bukan berarti tidak bisa. Oke. Bisa jadi kota Oh, iya banget. Susah berarti bukan berarti tidak bisa. Susah bukan berarti tidak bisa. Oke, di capture ya teman-teman Sobat Bumi. Bisa buat bikin story. Dan nanti bisa langsung ke caption IG. Iya. Ada orang mengatakan susah itu susah. Bagi kita harus mikir, jangan tuh. Iya. Pasti bisa kalau kita. Kalimatnya sederhana tapi deep banget Betul Rista. banget. Kemudian nih Bu, ada tidak Bu satu Suka pengalaman? Bambang kok. Oh iya boleh. Untuk Pak Bambang nih Pak, ada nggak sih Pak pengalaman yang paling berat dalam perjalanan karir Bapak juga, tapi juga mungkin jadi pelajaran yang terbesar. Bagi kehidupan kalian Bapak. Atau kehidupan Bapak Kan pertanyaan berat kan? Ini pertanyaan berat ini. Kalau saya nih Pak, contohnya waktu kerjain tugas itu kan saat udah malam kok belum selesai kan saat yang aduh berat karena juga nahan lapar Rista. Iya, bener banget. Jadi tiba-tiba kita nggak jadi ngerjain tugas di Mas. Bisa kadang tidur karena di rumah jadi gibah sama teman-teman yang lain. Itu bisa tunda. Ini boleh Pak. Hari ini itu banyak sebenarnya. Oh banyak. Kalau kita melakukannya dengan apa ya, dengan senang, dengan ikhlas, itu semuanya ada juga kan. Ibu sering bilang, apa sih yang nggak bisa? Banyak yang Susah bukan berarti tidak bisa. Iya, itu betul. Jadi saya sedikit nambahkan kalau yang berat ketika kita mengambil keputusan ya, dan keputusan itu tidak populer, tetapi bagi kita secara apa ya, secara nurani, bukan nurani ya, ambisikan bahwa ini harus kami keputusannya, dan insya Allah itu pasti lebih bermanfaat ke depannya. Itu ya kata-kata yang berat kan ini tidak populer nih, pasti banyak yang kan, tapi harus diambil nih keputusan atau istilahnya apa itu isikan atau apa? Isikan hati, Kadang-kadang nanti kan bisa seperti Siap, itu. siap. Berarti mengambil keputusan yang benar meskipun itu tidak populer. Itu merupakan keputusan yang sangat berat, tapi aku menjalani dengan mudah ya, Bu ya. Harus dilakukan. Ya kan jadi gini, karena pimpinan ya, memang kan
Yang membedakan itu antara dia mengambil keputusan atau tidak. Itu pelajaran kepemimpinan yang sangat berharga. Aduh, kok banget sih. Dan kan selain berapa kita juga sehati. Kita udah beda chemistry-nya. Iya. Oke, Bu. Lanjut lagi, Resta, boleh? Banyak orang nih melihat hasil akhirnya saja nih Bu, dari perubahan STPN menjadi Politeknik Agraria STPN. Tapi mungkin belum banyak yang tahu Bu, bagaimana perjuangan di balik layar untuk mewujudkan perubahan sebesar ini. Boleh nih Bu diceritakan bagaimana proses panjang yang harus dilalui kayak behind the scene-nya gitu Bu? Nah, kalau itu Pak Bangla. Oke, boleh Bu. Mungkin contoh yang paling banyak apa? Informasi ya. Gimana nih Pak Bambang? Cinta seperti apa? Tadi cukup bilang ya, jadi yang kita lihat itu memang yang Iya, kita gunakan gitu ya. Jadi memang banyak hal yang secara aturan, secara teori itu gampang, tapi sebenarnya prosesnya panjang. Dan itu kita laksanakan semuanya, kita lalui semuanya, sehingga yang pertama kita alhamdulillah dengan kerja tim bersama STPN bisa menambah 3 pori baru dalam politeknik, dan yang kedua meloloskan formasi SMA itu politeknik ada STPN dan masih berjuang lagi ya. Iya. Untuk selanjutnya ya, selanjutnya Jadi kita tentu saja banyak diskusi ya, kemudian banyak benchmarking kita. Dan kita tidak melupakan itu langsung pada pimpinan kita. Pak Menteri ya, kemudian orang yang para dirjen semuanya langsung kita pada saat proses DPSDM semuanya. Jadi ya akan beliau ya Pak Sekjen ya, akan beliau yang membuat semangat kita untuk ini kita harus buat. Itu ya. Iya. Udah luar biasa nih, karena setiap perubahan besar memang selalu dimulai dari proses yang sangat panjang, Resta. Iya, dan Sobat Bumi yang hari ini menjadi bagian dari Politeknik Agraria STPN sesungguhnya sedang menikmati hasil dari perjuangan panjang tersebut. Ya nggak sih Mas Mas? Betul banget. Kalau suatu hari nanti ada taruna yang mendengarkan podcast ini nih Pak Bu, dan telah menjadi pemimpin di instansinya masing-masing. Apa nih Bu, Bapak? Satu pesan kepemimpinan yang mungkin Bapak atau Ibu ingin sampaikan. Mulai dari Bapak boleh? Kami harapkan bisa melayani masyarakat dengan baik dan baik. Kalau dari Ibu sendiri sebagai Saya ya selalu ke bumi. selalu membumi. Oke, ada coach baru ini. Selain tadi apa, susah bukan berarti nggak bisa, ada selalu membumi. Gimana Ibu selalu membumi? Kita harus bisa lihat ketika kita melihat di bawah ya, karena tidak hanya selalu kelihatan. Kita kan melihat permasalahan dengan kita membumi, perlu datang merendahkan diri kita, tetapi apa sih? Apa bahasanya itu membuat kita selalu merasa ingin lebih, selalu ingin maju. Kalau kita selalu itu kalau Ibu ini selalu sadar posisi kita di mana. Banyak hal yang harus kita lakukan. Oke, luar biasa. Iya, betul banget. Kita harus selalu membumi. Oh, benar. Kita juga. Kita juga membumi. Buat teman-teman Cuat lah gitu ya. Iya. Ini buat teman-teman Sobat Bumi yang sudah sedikit fly-fly, nggak boleh sedikit udah mulai merasakan terbang. Kita harus segera kembali ke bumi. Oke, dan jangan terus terbang di langit karena dengan membumi kita bisa semakin lebih dekat dengan masyarakat dan juga masa depan kita bersama ya Pak Bu. Tuh, luar biasa, boleh dicatat ya bagi Iya. Sobat Bumi. Di capture lagi nih, banyak di quotes hari ini ya Mas Basnya. Banyak banget. Mungkin bisa jadi kamus ya. Oke, gimana? Lanjut dengan Mas Bas. Lanjut dulu, kita langsung menuju. Visioner nggak? Kalau bukan di dunia agraria. Oh, boleh. Oke, untuk Ibu dan Bapak nih. Kalau bukan di dunia agraria, Ibu dan Bapak ingin menjadi apa? Maksudnya dulu atau sekarang? Dulu, Dulu. seperti ini Bu, mungkin Iya. cita-cita, masa Kalau kecil. dulu ya, Hot dreams, still hot dreams. kecil itu kita punya cita-cita banyak ya. Iya. Nah, Ada kadang pengen jadi dokter, kadang pengen jadi insinyur, kadang pengen jadi penulis, kadang pengen jadi diplomat, banyak sekali. Tetapi saya merasa sekarang saya berada di mungkin Bapak boleh Pak.
kalau waktu saya masih SD itu satu pengen jadi insinyur. Tercapai Iya. Jadi saya mungkin pas di dunia pendidikan. Jadi bapak tetap juga cocok juga di Iya. dunia pendidikan. Kalau boleh jujur nih, Pak Bambang, tadi kan dibahas mengenai Bapak yang sering ikut rapat-rapat transformasi. Berapa persen sih hidup Bapak karena habis dalam rapat transformasi ini? Kira-kira. Rapat dan Selama prosesnya proses itu selama ya. ya setahun ini Selama kita itu ya. prosesnya Tahunan ya. mungkin 50%. Kopi, teh, mungkin berkaca kampus juga ya sudah jadi partner setia. Wah, ternyata seru banget ya ngobrol hari ini Mas Bas dengan Bapak Bambang dan juga Ibu Yanti. Dari cerita transformasi kampus, tantangan dunia agraria, sampai kisah inspiratif di balik layar perubahan besar ini. Dan satu hal yang bisa kita pelajari nih Sobat Bumi, perubahan besar tidak akan pernah terjadi dalam semalam. Iya, selalu ada proses panjang, kerja keras, dan orang-orang yang berani mengambil langsung tanggung jawab untuk masa depan kita. Nah untuk Sobat Bumi, sebelum kita menutup episode spesial kali ini, masih ada satu segmen terakhir Oh iya. yang nggak boleh dilewatkan Ibu Bapak. Iya, terkait dengan pesan untuk generasi muda dan calon taruna yang sedang mempersiapkan masa depannya. Boleh nih kita langsung saja ya Nista. Kalau melihat ke arah transformasi hari ini, apa mimpi terbesar yang ingin diwujudkan oleh Politeknik Agraria STPN dalam 10 tahun ke depan? Kalau saya ya, tentu saja mimpi saya beda dengan mimpinya Pak Bambang kan. Kalau mimpi saya beda misalnya 10 tahun ke depan Politeknik Agraria menjadi rujukan terkait dengan bidang agraria, pertahanan tata ruang, tidak saja secara nasional tapi bisa global. Jadi para taruna dan para penegak pendidikan sudah bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan di luar, dan mereka ketika berbicara masalah pertahanan agraria teriakan dan di Politeknik Agraria. Mimpi saya. Bagaimana dengan mimpinya Pak Bambang? Karena mimpi tentang institusi Politeknik dari STPN mimpinya hampir sama. Mungkin nanti fokus sama, tujuannya semua tercapai. Oke. Berarti mempunyai visi yang besar juga ya, tapi relevan dengan kebutuhan bangsa ke depan. Iya, karena masa depan Indonesia itu membutuhkan SDM yang tidak hanya kompeten nih, tapi juga mampu bersaing di tingkat global ya Pak Bu. Keren banget ini. Ini lagi dulu ada terakhir pesan singkat untuk generasi muda Indonesia yang ingin berkontribusi di bidang agraria ini. Ya, kalau Pesan singkat saja Pak. pesan singkat ya terkait dengan Untuk generasi muda Indonesia saat ini. Yang ingin berkontribusi langsung dalam bidang agraria di Indonesia. pesannya Kalau ingin belajar berkompeten dan membangun negeri ya. di bidang agraria, pertahanan dan pertahanan, mari semuanya kita benar-benar Politeknik Agraria PUPR. Iya, begitu banget loh ya. Dan buat teman-teman jangan takut nih gabung dengan Politeknik Agraria STPN. Indonesia membutuhkan tenaga handal Iya. di bidang keagrarian dunia. Karena bidang ini gak hanya soal tanah nih Nesta, Iya. tapi juga soal masa depan bangsa. Indonesia membutuhkan generasi muda yang siap belajar, siap bekerja, dan siap membawa perubahan. Wah, merupakan ini pesan yang sangat kuat ya menurut Sobat Bumi. Siap belajar, siap berkembang, dan Dan siap berkontribusi untuk Indonesia. Nah, Sobat Bumi Podcast, Kalau dulu orang bilang masa depan itu ada di kota, hari ini kita sadar dan mungkin masa depan Indonesia ternyata dimulai dari tanahnya. dan orang-orang yang akan menjaganya Sedang dipersiapkan di Politeknik Agraria STPN. Kami ucapkan kepada Iya. kedua narasumber kita, terima kasih untuk Ibu Terima kasih Mas
Bas, Arista, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Bapak juga, Pak Bambang. Sudah berbagi cerita dan inspirasi untuk Sobat Bumi hari ini. Semoga episode ini bisa memberikan gambaran bahwa transformasi ini bukan hanya sekedar perubahan nama, melainkan langkah besar untuk menyiapkan SDM agraria Indonesia yang unggul dan siap menghadapi masa depan. Dan untuk Sobat Bumi Podcast, Jangan lupa tetap bareng kita di episode Bumi Podcast selanjutnya. Bye-bye.